Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi, atau larangan di kamar mandi yang dipercaya dapat menghambat rezeki jika dilanggar. Jadi, pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya jika sahabat semua ringankan tangan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Berikut ini adalah beberapa larangan di kamar mandi yang dapat menghambat rezeki jika dilanggar. Yang pertama, jangan biarkan keran air bocor. Jika ada air yang terus menetes atau merembes di kamar mandi, segera perbaiki. Menurut tradisi orang tua zaman dulu, air yang menetes di kamar mandi melambangkan rezeki yang terus habis dan terkumpul. Hal ini bisa diibaratkan seperti kebocoran keuangan dalam rumah tangga. Anda mungkin akan menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan pengeluaran tak terduga, seperti banyaknya undangan acara yang harus dihadiri, barang-barang yang rusak yang perlu segera diperbaiki, atau kebutuhan mendesak lainnya. Air yang menetes juga merupakan pemborosan sumber daya yang tidak hanya merugikan dari segi finansial tetapi juga lingkungan. Di zaman modern ini, penting untuk menyadari bahwa air adalah sumber daya yang berharga dan tidak boleh disia-siakan. Selain itu, keran yang bocor dapat menyebabkan kelembaban berlebih di kamar mandi, yang pada akhirnya bisa merusak struktur bangunan dan menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan penghuni rumah tetapi juga bisa menambah biaya perawatan rumah. Yang kedua, jangan biarkan kamar mandi selalu gelap. Kamar mandi yang baik harus mendapatkan penerangan yang cukup dari sinar matahari di siang hari dan cahaya lampu di malam hari. Pencahayaan yang baik di kamar mandi bukan hanya soal kenyamanan visual tetapi juga penting untuk kesehatan dan keberuntungan. Kamar mandi dengan energi dan aura dingin akan menjadi tempat berkumpulnya entitas negatif. Energi negatif ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk kelembaban berlebih, kotoran, dan kurangnya ventilasi. Kamar mandi yang gelap juga cenderung menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, kelembaban dan kurangnya cahaya bisa menyebabkan pertumbuhan jamur yang berbahaya bagi pernapasan. Selain itu, suasana yang gelap dan lembab di kamar mandi dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan stres bagi penghuni rumah, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik dan mendapat cukup sinar matahari. Jika sinar matahari tidak bisa masuk secara langsung, gunakan lampu yang cukup terang untuk menerangi ruangan. Lampu dengan spektrum cahaya yang mendekati sinar matahari alami sangat direkomendasikan. Selain itu, menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi juga penting untuk menghindari energi negatif yang bisa menghambat rezeki. Yang ketiga, jangan bersiul atau bernyanyi di kamar mandi. Bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama malam hari, dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Dalam banyak budaya, kamar mandi dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh setan dan jin karena sifatnya yang lembab, gelap, dan seringkali kotor. Kamar mandi adalah tempat bagi setan dan jin negatif, dan bersiul atau bernyanyi di kamar mandi dapat mengundang bakteri dan virus yang membuat Anda mudah sakit dan mengganggu pekerjaan. Mengapa bersiul atau bernyanyi dianggap mengundang makhluk halus? Salah satu alasannya adalah karena suara siul atau nyanyian dapat menarik perhatian makhluk halus yang tertarik pada suara. Selain itu, kamar mandi yang dianggap tempat kotor dan penuh najis adalah tempat yang disukai oleh makhluk halus negatif. Ketika Anda bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, Anda secara tidak sengaja mengundang makhluk-makhluk tersebut untuk datang dan menghuni tempat tersebut.
Dampak dari kehadiran makhluk halus di rumah tidak boleh diabaikan. Kehadiran mereka bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti mimpi buruk, suasana hati yang buruk, serta gangguan kesehatan. Selain itu, makhluk halus negatif dapat mempengaruhi energi rumah secara keseluruhan, yang pada akhirnya bisa menghambat aliran rezeki dan keberuntungan ke dalam rumah. Untuk menghindari hal ini, hindari bersiul atau bernyanyi di kamar mandi, terutama saat malam hari. Fokuslah untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi, serta pastikan ventilasi dan pencahayaan yang baik untuk mencegah energi negatif. Dengan menjaga kebersihan dan energi positif di kamar mandi, Anda dapat membantu menjaga aliran rezeki dan kesehatan bagi seluruh penghuni rumah. Yang keempat adalah jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan sejenisnya yang sudah habis. Banyak orang yang malas membuang perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga kamar mandi penuh dengan plastik atau wadah kosong yang tidak berguna. Secara sekilas, hal ini mungkin tampak biasa saja, namun secara energi, barang-barang yang tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah yang dapat menghambat aliran rezeki Anda. Kamar mandi yang penuh dengan barang-barang kosong menciptakan suasana yang berantakan dan tidak rapi. Menurut prinsip Feng Shui dan kepercayaan dalam beberapa budaya, kekacauan dan sampah di dalam rumah, termasuk di kamar mandi, dapat mengganggu aliran energi positif. Energi negatif yang dihasilkan dari kekacauan ini dapat menghambat masuknya rezeki dan menyebabkan berbagai masalah keuangan. Selain itu, wadah kosong yang menumpuk juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan serangga, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan penghuni rumah. Kesehatan yang buruk tentu saja akan mempengaruhi produktivitas dan kemampuan seseorang untuk mencari nafkah, sehingga secara tidak langsung menghambat rezeki. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu membersihkan kamar mandi dan membuang barang-barang yang sudah habis atau tidak terpakai. Gantilah perlengkapan mandi secara berkala dan pastikan kamar mandi selalu dalam keadaan rapi dan bersih. Dengan menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi, Anda membantu menjaga aliran energi positif dan rezeki ke dalam rumah. Yang kelima, jangan membuat kamar mandi dengan pintu yang terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Jika rumah Anda memiliki kamar mandi, perhatikan posisi pintunya. Jangan sampai pintu kamar mandi terlihat dari tempat tidur atau ruang tamu. Menurut Feng Shui dan beberapa kepercayaan lainnya, pintu kamar mandi yang terlihat langsung dari ruangan utama dapat menghambat aliran energi positif dan rezeki ke dalam rumah. Pintu kamar mandi yang terlihat dari tempat tidur dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas tidur Anda. Tidur yang tidak nyenyak dan terganggu bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kemampuan Anda untuk mencari rezeki. Selain itu, pandangan langsung ke pintu kamar mandi dari ruang tamu atau tempat tidur juga dianggap kurang estetis dan dapat memberikan kesan negatif bagi tamu yang berkunjung. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat mengatur ulang tata letak furnitur di rumah agar pintu kamar mandi tidak terlihat langsung dari tempat tidur atau ruang tamu. Jika hal ini tidak memungkinkan, Anda bisa menggunakan tirai atau partisi untuk menyembunyikan pintu kamar mandi dari pandangan langsung. Dengan melakukan ini, Anda membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan harmonis di rumah, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi aliran rezeki dan keberuntungan. Yang keenam, jangan menggantungkan cermin yang memantulkan bayangan toilet. Toilet dalam kamar mandi adalah pusat pembuangan kotoran yang otomatis memiliki energi negatif. Jika ada cermin yang memantulkan bayangan toilet, energi negatif tersebut akan menjadi 2 kali lipat. Hal ini dapat menghambat keberuntungan Anda dan bahkan dapat melipat gandakan kesialan. Dalam Feng Shui, cermin memiliki peran penting dalam memantulkan dan mengalirkan energi. Namun, jika cermin memantulkan sesuatu yang negatif seperti toilet, maka energi negatif tersebut akan tersebar ke seluruh ruangan. Ini bisa menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan mengundang berbagai masalah, termasuk kesialan dan hambatan rezeki. Selain itu, cermin yang hanya memantulkan bayangan dari pinggang ke atas juga dianggap membawa nasib buruk. Hal ini karena cermin tersebut hanya menampilkan bagian tubuh yang tidak utuh, yang dianggap sebagai simbol ketidaklengkapan dan ketidakberuntungan. Cermin sebaiknya juga tidak berhadapan dengan cermin lain atau permukaan yang dapat memantulkan bayangannya,
karena dapat menciptakan portal ke dimensi alam gaib yang bisa membawa energi negatif dan gangguan spiritual. Untuk menghindari hal ini, pastikan cermin di kamar mandi ditempatkan dengan bijak. Jangan biarkan cermin memantulkan bayangan toilet atau benda-benda negatif lainnya. Posisikan cermin di tempat yang bisa memantulkan cahaya alami atau benda-benda positif yang membawa energi baik. Dengan demikian, Anda bisa menjaga aliran energi positif dan rezeki tetap lancar di dalam rumah. Yang ketujuh, jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di kamar mandi. Meskipun tampak bersih, kamar mandi sebenarnya penuh dengan najis dan kotoran. Meletakkan benda-benda suci seperti Al-Quran, tasbih, atau tulisan yang mengandung unsur Al-Quran dan hadis di kamar mandi dianggap tidak pantas dan dapat menyebabkan penghujatan terhadap keyakinan kita. Dalam Islam, tempat yang suci harus dijaga kesuciannya dan tidak ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap tidak bersih. Menurut ajaran agama, menghormati benda-benda suci merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meletakkan benda-benda suci di kamar mandi, yang merupakan tempat pembuangan kotoran dan najis, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadaban dan penghinaan terhadap kesucian tersebut. Hal ini bisa berdampak negatif pada spiritualitas dan keberkahan hidup kita. Selain itu, secara energi, benda-benda suci yang ditempatkan di kamar mandi bisa terkontaminasi dengan energi negatif yang ada di sana. Energi negatif ini bisa mempengaruhi keseluruhan energi rumah dan menghambat aliran rezeki. Oleh karena itu, pastikan untuk tidak menyimpan benda-benda suci di kamar mandi dan selalu menjaga kesucian serta penghormatan terhadap benda-benda tersebut. Yang kedelapan, jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Kebiasaan ini selain menjadikan pakaian sarang nyamuk, juga membuatnya menjadi tempat favorit bagi setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai benda yang bentuknya menyerupai manusia seperti patung, boneka, lukisan, dan pakaian kotor yang digantung. Pakaian kotor yang digantung dalam waktu lama di kamar mandi juga bisa menjadi sarang bagi bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Pakaian kotor yang menggantung di kamar mandi dalam waktu lama akan menyerap kelembaban dan menjadi tempat yang nyaman bagi pertumbuhan jamur dan bakteri. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan. Selain itu, keberadaan setan dan jin yang tertarik pada benda-benda yang menyerupai manusia bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Untuk menghindari hal ini, pastikan untuk selalu segera mencuci pakaian kotor dan tidak menggantungnya terlalu lama di kamar mandi. Jaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan energi negatif. Dengan menjaga kamar mandi tetap bersih dan rapi, Anda membantu menjaga kesehatan dan keberuntungan di dalam rumah. Yang kesembilan, jangan meninggalkan pakaian kotor di kamar mandi. Ini khususnya bagi kaum muslimah yang sering mengalami haid. Jin dan setan tertarik dengan darah haid, sehingga meninggalkan pakaian kotor di kamar mandi dapat mengundang mereka. Darah haid dianggap sebagai sesuatu yang najis dan bisa menarik perhatian makhluk halus yang suka dengan benda-benda kotor dan najis. Menurut beberapa kepercayaan, jin dan setan tertarik pada darah haid karena aroma dan energinya. Jika pakaian kotor yang terkena darah haid dibiarkan di kamar mandi, jin dan setan bisa tertarik untuk datang dan tinggal di tempat tersebut. Kehadiran makhluk halus ini bisa menyebabkan berbagai gangguan seperti mimpi buruk, suasana hati yang buruk, dan masalah kesehatan. Untuk menghindari hal ini, pastikan untuk segera mencuci pakaian yang terkena darah haid dan tidak meninggalkannya terlalu lama di kamar mandi. Selain itu, jaga kebersihan kamar mandi secara keseluruhan dan pastikan tidak ada benda-benda yang bisa menarik perhatian makhluk halus. Dengan menjaga kebersihan dan kerapihan kamar mandi, Anda membantu menjaga energi positif dan kesehatan di dalam rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan video ini, pengetahuan kita semakin bertambah. Percaya ataupun tidak, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki bagi setiap hambanya. Hanya Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudorot. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya robbal alamin, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.